Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Halo teman-teman, sesuai janji aku di video sebelumnya, di video kali ini aku akan sharing dan cerita ke kalian tentang pengalaman aku ketika mengikuti tes substantif PPG Prajabatan gelombang 1 kemarin. Setelah teman-teman nanti dinyatakan lolos dari tes administrasi, nantinya teman-teman akan mendapatkan pengumuman di akun SIM PKB masing-masing dan teman-teman diminta untuk mengisi tempat pelaksanaan tes substantif tersebut. Di situ teman-teman bisa memilih tempat yang dekat dengan domisili masing-masing. Kemudian nanti teman-teman juga akan mendapatkan kartu tes substantif yang dapat teman-teman download dan di print out dan akan dibawa nantinya ketika pelaksanaan tes substantif. Oke, sebelum lanjut, aku mau mengucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah berhasil dan dinyatakan lolos dalam tes administrasi PPG Prajabatan gelombang 2. Langsung saja di sini aku bakal cerita, sharing dan memberikan sedikit tips bagi teman-teman tentang pengalaman aku ketika mengikuti tes substantif PPG Prajabatan gelombang 1 kemarin. Jadi di sini aku bakal cerita mulai dari pra-tes substantif, ketika tes substantifnya berlangsung, dan pasca tes substantif. Oke, pra-substantif. Jadi pada saat aku dinyatakan lolos dalam tes administrasi, di situ aku sudah mulai mencari informasi baik itu di Telegram maupun WhatsApp group. Jadi kemarin aku cari-cari di Telegram grup PPG Prajabatan 2023. Dari grup Telegram tersebut aku mencari link WhatsApp group yang sesuai dengan jurusan aku, yaitu PGST. Di situ aku banyak bergabung baik itu di WhatsApp group maupun di Telegram untuk mencari informasi terkait pelaksanaan tes substantif tersebut. Itu banyak sekali grup yang aku ikuti, ada sharing PPG Prajabatan 2023, kemudian juga ada PPG Prajabatan Jawa Timur, dan lain sebagainya. Nah, dari grup WhatsApp dan Telegram tersebut, aku banyak mendapatkan kisi-kisi soal dan link untuk dapat mengakses kisi-kisi soal yang sudah disediakan dari PPG Prajabatan sebelumnya. Dari kisi-kisi soal tersebut, aku banyak melakukan latihan dan tryout untuk membantu aku ketika nanti melaksanakan tes substantif PPG Prajabatan. Lalu bagaimana Kak, misalnya karena terlalu banyak link ya yang dikirim gitu, baik itu di WhatsApp group maupun di Telegram, itu kadang juga membuat kita bingung. Karena kemarin aku juga pengalaman, aku merasa bingung mana link yang harus aku akses terlebih dahulu. Yaitu aku belajar dari kisi-kisi soal yang dikirim filenya secara langsung di WhatsApp group. Jadi aku tidak terlalu banyak mengakses link yang di-share di grup, karena aku juga bingung harus membuka link yang mana, saking banyaknya gitu ya teman-teman. Jadi aku belajar dari file yang langsung dikirim di WhatsApp group itu, dan cuman beberapa link yang aku akses yang sesuai dengan jurusan aku, yaitu PGSD. Jadi teman-teman bisa melakukan itu agar tidak terlalu bingung, karena memang sangat banyak sekali link-link yang dikirimkan oleh teman-teman di PPG Prajabatan sebelumnya ataupun teman-teman seangkatan kita gitu. Kemudian selain dari kisi-kisi soal yang beredar di WhatsApp group maupun di Telegram, aku juga belajar dari YouTube. Jadi aku tonton beberapa channel di situ. Kemudian aku juga melakukan tryout dan latihan-latihan yang sejenis gitu. Kemudian selain itu aku juga melakukan simulasi mengerjakan soal di laman pusmendik.kemendikbud.go.id simulasi_AKM, atau teman-teman juga bisa akses www.tesp3k.com. Di situ teman-teman bisa latihan atau simulasi secara langsung format soal dari tes substantif yang akan dilaksanakan, karena formatnya sama dengan AMBK kelas 5 SD. Kalau di SD kelas 5 itu sama persis ya teman-teman. Jadi seperti itu format soalnya. Jadi teman-teman bisa latihan dan nanti mempermudah ketika melakukan tes substantif. Oke, untuk selanjutnya hari H pelaksanaan tes substantif.
Pada waktu itu aku mendapatkan jadwal hari ketiga sesi 1 pada tanggal 7 Juli 2023. Karena sesi 1 ini pagi jam 8.30 sampai 11.20, jadi aku datang 4 jam sebelum pelaksanaan. Karena dari ketentuan yang berlaku, peserta tes substantif PPG Berajabatan juga harus datang 30 menit sebelum pelaksanaan tes substantif berlangsung. Ketika sampai, aku langsung ke Satpam untuk tanya gedung dan ruangan yang aku maksud. Jadi aku langsung memperlihatkan kartu tes substantif yang aku bawa agar nanti diarahkan oleh Satpam tersebut. Itu aku juga sudah bertemu dengan banyak teman-teman yang melaksanakan tes juga. Jika teman-teman memasuki ruangan, nanti teman-teman juga akan diminta untuk verifikasi data dengan menunjukkan kartu tes substantif yang telah teman-teman download dan print out. Jadi jangan sampai lupa membawanya. Setelah melakukan verifikasi data, nanti teman-teman akan tunjukkan pada kursi masing-masing. Kemudian ketika teman-teman sudah mendapatkan kursi masing-masing, teman-teman tidak boleh lagi menggunakan alat elektronik. Jadi semua alat elektronik teman-teman harus dikumpulkan di depan, dan jam tangan pun juga tidak boleh. Jadi usahakan tidak menggunakan barang apapun. Nanti disetorkan ke depan, tapi dijamin aman karena di sana juga akan ada 2 pengawas. Belum memulai tes substantif, biasanya teman-teman juga akan diberikan pensil dan kertas sebagai oretan gitu. Kalau memang teman-teman tidak diberikan, teman-teman bisa mengajukan pengawas yang ada di sana atau meminta jika diperlukan. Oke, untuk selanjutnya yaitu jenis soal. Jadi untuk jenis soal yang pertama dalam tes substantif ini yaitu konten bidang studi yang berjumlah 70 soal. Jadi ada 70 soal dengan waktu pengerjaan 90 menit. 70 soal itu sesuai dengan bidang studi teman-teman. Kalau aku kemarin dari jurusan PGSD, jadi 70 soal itu ada soal bahasa Indonesia, matematika, kemudian juga ada IPA, IPS, dan PKN. Nah, 70 soal ini harus dikerjakan dengan waktu 90 menit. Kalau misal teman-teman sudah mengerjakan 70 soal dan waktunya belum selesai, artinya masih ada sisa waktu, di situ teman-teman tidak boleh langsung mengkliknya selesai ya teman-teman. Teman-teman harus menunggu waktu itu selesai. Sambil menunggu, teman-teman bisa cross-check lagi jawaban teman-teman. Mungkin ada yang masih dipencet ragu-ragu atau masih ada yang belum yakin jawabannya. Jadi teman-teman bisa cross-check kembali. Dari pengalaman aku kemarin, aku cukup menunggu lama ya, karena 70 soal itu aku udah selesaikan sebelum waktu 90 menit. Jadi aku menunggu sekitar 5-7 menitan. Setelah 90 menit berlalu, maka nanti teman-teman bisa langsung kirim jawabannya dan otomatis teman-teman akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal kedua, literasi. Di soal literasi ini ada 15 soal dengan waktu pengerjaan 30 menit. Dari aku, di soal literasi ini teman-teman baca soalnya terlebih dahulu. Karena teks cerita yang disediakan pada soal literasi ini begitu banyak. Jadi untuk tes literasi ini jenis soalnya itu pilihan ganda kompleks. Teman bisa memilih lebih dari satu jawaban ya. Kalau tadi di konten bidang studi itu soalnya pilihan ganda. Nah, setelah tes literasi dikerjakan dalam waktu 30 menit, maka teman-teman akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu tes numerasi. Di tes numerasi ini juga ada 15 soal dengan waktu pengerjaan 30 menit. Di soal numerasi, tips dari aku, teman-teman jangan terlalu lama memikirkan satu soal, karena waktu terus berjalan. Jadi kalau memang teman-teman masih belum menemukan jawabannya atau masih ragu dengan jawaban teman-teman, teman-teman bisa klik ragu-ragu di sana, kemudian bisa lanjut ke soal berikutnya. Karena numerasi ini benar-benar menguras pikiran ya, dan waktu pun terus berjalan gitu. Jadi sebisa mungkin kalau memang satu nomor belum bisa terjawab, teman-teman lanjut aja ke soal berikutnya agar tidak membuang-buang waktu gitu. Kemudian gimana Kak kalau misalnya kita mengalami kendala pada saat melaksanakan atau mengerjakan soal tes substantif tersebut? Teman-teman jangan panik karena di situ ada 2 pengawas. Jika memang teman-teman mengalami kendala, teman-teman langsung hubungi pengawas. Jangan merasa takut ataupun malu atau sungkan apapun itu. Teman-teman langsung hubungi agar tidak
terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Karena kemarin dari pengalaman aku pun juga sempat mengalami kendala setelah mengerjakan soal bidang studi. Aku kembali ke halaman pertama gitu, sempat panik pada waktu itu karena harus memasukkan password dan username-nya kembali. Tapi di situ ada pengawas, jadi langsung saja panggil dan alhamdulillah tidak sampai mengulang lagi. Jadi bisa lanjut ke tes berikutnya yaitu literasi. Jadi teman-teman jika mengalami kendala langsung saja menghubungi pengawas. Jangan bertanya ke teman-teman di sebelah kalian. Langsung saja diserahkan kepada pengawas biar pengawas yang mengatasinya. Oke, itu aja sedikit tips dari aku dan pengalaman ketika aku mengikuti tes substantif di PPG Prajabatan gelombang 1 kemarin. Setelah teman-teman melaksanakan tes substantif ini, teman-teman tinggal tunggu saja pengumuman di akun SIM PKB masing-masing, karena di sana nanti akan ada pengumuman sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika teman-teman lolos, maka akan lanjut tes berikutnya yaitu tes wawancara. Dan di next video aku juga bakal ngebahas tips lolos tes wawancara PPG Prajabatan. Dan semoga video ini bermanfaat and see you next video.